Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Salam jumpa bersama saya Pendeta Daniel Suyarno dalam sapaan dan renungan pagi ini 5 Januari 2021. Sebelum bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Dalam anugerah-Mu Bapa, kami bersyukur untuk kairos Tuhan, serta memohon kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang dan pelita bagi jalan kami, sekaligus makanan jiwa kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta kesanggupan untuk memelihara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kasih-kasih Tuhan, bacaan perenungan firman Tuhan saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan sebagaimana Ulangan 30 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sampai demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan dan memelihara, sehingga terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, tema dari perenungan ini saya mengambilnya dengan pilihlah kehidupan dan berkat. Pilihlah kehidupan dan berkat. Saudara, kita patut bersyukur karena diperkenankan Tuhan untuk memasuki hari kelima di tahun 2021 ini. Tentunya masih melekat pada ingatan kita
beberapa pengalaman di tahun 2020, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, atau malah mungkin yang menyedihkan. Saya ingat dengan sebuah tayangan televisi dengan acara Super Deal. Pada acara itu menampilkan tayangan beberapa pilihan. Ada beberapa kejutan, baik itu uang, sepeda motor, bahkan mobil. Tapi yang sebaliknya adalah zong atau kosong, tidak ada hadiahnya, atau berupa tumpukan-tumpukan sampah dan lainnya. Dan pilihan-pilihan itu dikemas pada sebuah kotak atau tempat tertentu dengan seorang pemandu acara yang lihai untuk membuat penonton tertarik, tapi juga terjebak untuk keliru memilih pilihannya. Kata pilihan, kehidupan, dan berkat adalah sebuah ketetapan hati untuk penuh atau dengan penuh kesadaran, dengan pengertian dan pemahaman untuk menentukan pilihan, dan juga mengerti akibat dan hasil dari pilihan itu, sehingga hasilnya tidak mengecewakan atau bahkan malah menyedihkan. Bacaan kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14 sampai ke-20 adalah bagian dari konklusi atau sebuah kesimpulan dari pidato perpisahan Nabi Musa dengan umat Israel, yaitu untuk menentukan pilihan jalan hidup dengan sebagaimana pada permulaan pidatonya yang panjang dan lebar. Nabi Musa mengungkapkan pengalaman perjalanan hidupnya bersama bangsa Israel dalam mengikuti jalan Tuhan, dalam ketaatan maupun penyangkalan pada Tuhan, dalam pengalaman mendapatkan kutuk dan berkat. Itulah sebabnya setelah menguraikan pengalaman bersama umat Israel, Musa menantang umat Israel sekaligus menganjurkan memperbaharui komitmen atau ketetapan hati untuk memilih jalan hidup dengan mengikuti anjurannya, yaitu pilihan kehidupan supaya hidup bahkan sampai kepada keturunan anak cucunya, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, rupanya dalam Kristus hidup manusia bukan seperti super deal yang merupakan pilihan-pilihan, tebak-tebakan, dan jika untung atau tidak untung, tetapi pilihan Tuhan sudah ditetapkan. Kita mengasihi Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapannya, kita adalah orang-orang yang memilih kehidupan dan berkat-berkat-Nya. Dan sebaliknya, jika tidak memilih kehidupan, berarti adalah pilihan kematian, kecelakaan, ataupun kebinasaan. Sebagaimana anjuran Musa bahwa firman Tuhan ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mari kita menapaki jalan kehidupan dengan memilih kehidupan dan berkat, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kepastian, pengharapan, dan berkat kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam menjalani kehidupan kami memiliki pengalaman hidup yang tidak baik mengajarkan kami untuk menjadi baik, dan yang baik memicu kami untuk mempertahankannya.
belajar dari pengalaman Musa bersama umat Israel, kami rindu untuk memilih kehidupan yang penuh berkat. Untuk itu, ajar dan pimpin kami ya Tuhan, untuk ketetapan atau berketetapan mengasihi Tuhan dan tetap peka mendengarkan suara Tuhan dan terus berpaut kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan hidup dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan. Selamat memilih pilihan hidup dan pilihlah kehidupan. Selamat berkarya. Semoga berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin.